Oke, kamu diminta oleh Aib jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aib yang ngomong ke kamu. Ya, Aib sama Pak Rudiana juga ngomong. Oh, Aib dan Pak Rudiana. Iya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aib dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Aib minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aib dan Pak Rudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aib, Pak, bukan saya, Pak. Oh. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya bilang, apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja, katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen, Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa maksudnya. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib ngasih tahu, Pak. Oh, yang Aib ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu ke saya, Pak. Dua-duanya. Aib dan Rudiana Iya. mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat ada anak-anak yang lewat, Ada dilemparin batu, pakai bambu, Pakai bambu. dan itu diarahin oleh Aib dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak, Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di baris Berani krim? saya, Pak, bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya seumur hidup. Tahu, Pak. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya pengen, Pak, keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang, Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Nggak Kamu ada tahu nggak pendamping. bahwa kesaksian kamu itu melahirkan derita yang luar biasa? Tahu, Pak. Kamu merasa dosa? Merasa. Sebenarnya ya saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa, Pak. Nah, kemudian kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Jadi tanya skenario yang sebelum masuk itu, Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Nongkrong di warung. Jadi kamu mengikuti alur cerita yang sudah dibuat oleh Pak Rudiana dan Aib. Iya. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin. Kamu dikasih upah? Enggak, sama sekali. Sama sekali kamu sama dikasih sekali upah? nggak dikasih upah. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah Sama saya sekali? dikasih upah. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa. Kenapa sih, malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin, katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat, saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Oke. Jadi Aib dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang Pernah penjara seumur hidup karena gitu. dendam. Karena dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya. Kamu tahu mereka di penjara seumur hidup? Tahu, Pak, dengar beritanya tahu. Kamu kenapa nggak datang ke pengadilan waktu Ya, karena sidang? saya takut, Pak. Karena takut ya, emang tidak tahu peristiwa itu, Pak. Karena takut di sidang di pengadilannya, kamu ketahuan bohongnya. Iya. Kenapa kamu menghubungi saya, keluarga? Ya dari saya kan rundingan juga, Pak, dari pihak keluarga, Pak. Saya rundingan dulu, katanya udah Pak Didi aja satu-satunya jalan. Soalnya mau kemana lagi, Pak? Saya bayar pengacara pun nggak akan mampu. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Bareskrim? Tahu, Pak, beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Tahu. Ketika jadi tersangka mereka bebas, kamu di penjara. Pasti. Oke. Kamu pernah dengar nggak cerita dari Aib, Pina dan Eki itu meninggal karena? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Soalnya dari setelah kejadian kesaksian itu kurang lebih satu minggu saya keluar kerja itu, Pak.
Ya kan gini loh, kan ini yang ditangkap itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Pak Rudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh. Kurang lebih Pak, mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Mungkin Pak. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Pak Rudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Pak Rudiana? Dan apa manfaat bagi Pak Rudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu Pak, saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudiana keterangannya. Pesan buat Aib, Aib lebih baik berkata jujur daripada kita bohong buat kedepannya malah nama baik kita rusak. Aib minta segera temuin saya. Karena bapaknya udah kenal sama saya, camat sudah saya arahin, kepala desa sudah saya arahin. Aib lebih baik jujur, lebih baik keluar memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong, cuman kita dihantuin dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak-anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Buat Aib, kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar, Aib. Temuin saya tunggu kamu. Buat bapaknya, segera anaknya cari. Buat keluarganya, segera keluarganya cari. Buat kepala desa, buat camat, cari itu warganya. Mari kita bertemu, kita selesaikan ini. Kamu bertemu dengan dimanapun, berisi lindungi siapapun, kamu tidak akan ada artinya. Yang melindungi kamu nanti juga nggak akan bisa. Kenapa? Seluruh faktanya sudah terungkap. Ya, siapa yang bisa menyembunyikan kebohongan dan siapa yang bisa melindungi kejahatan? Tidak akan bisa di negeri ini. Saya tunggu kamu, Aib. Saya tunggu. Saya ingin segera yang 7 orang itu terbebas, ya. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa, ya. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat. Jahat kamu, Aib. Nanti setelah ini kamu bersama saya, andai kata pun perlu kuasa hukum saya sediakan. Karena kamu dengan penuh kesadaran mengakui sebuah kesalahan. Ya, kamu orang bodoh yang dibodoh-bodohi. Kejahatan yang luar biasa. Kamu bunuh lebih dari 7 orang. Kamu udah bunuh banyak orang sebenarnya. Ya, sekali lagi buat Aib, kamu segera datang ke saya. Kita selesaikan seluruh masalah ini, biar bangsa ini tenang, biar Indonesia rukun dan damai, tidak ribut terus urusan ini. Ya, saya minta Aib, saya minta bapaknya nggak boleh berbohong lagi. Saya minta keluarganya tidak berbohong lagi. Biar bangsa ini damai, biar institusi kepolisian tidak tercoreng karena perilaku dan fitnahmu. Saya ingin menjaga institusi kepolisian ini dengan baik, memiliki integritas, dan tidak lagi terjadi peristiwa seperti ini yang mencoreng wajah kepolisian Indonesia karena perilaku orang seperti kamu, Aib dan Pak Rudiana.